Baik, saya menyapa dulu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh guru-guru saya yang bergabung pada hari ini, Bapak, Ibu, Bunda, Ayah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bahagia sekali saya bisa bergabung bersama dengan keluarga besar Sigma yang mana wah ada anak-anak tapi nggak pakai jilbab. Pakai jilbab dulu nak? Ya bentar ya. Maaf ya, ada iklan di belakang. Pakai jilbab dulu sayang, Nak. Ya, namanya lagi Zoom sebentar ya. Ya, baik teman-teman sekalian, seperti yang teman-teman lihat, ini anak-anak saya ada 4 orang, semuanya anak-anak usia pendidikan anak usia dini, anak usia dini ya. Jadi kalau Maryam itu usianya 6 tahun, Khadijah ini usianya 5 tahun, Ibrahim usianya 3 tahun, dan Sulaiman usianya 6 bulan. Kalau saya boleh bercerita sedikit teman-teman sekalian, saya kenapa tiba-tiba pada akhirnya bergabung menjadi keluarga besar di Sigma dan kemudian menulis buku Tauhid ini. Pakai jilbab dulu, Nak? Aku bisa pakai ini. Sebentar ya. Bentar. Kenapa? Iya, sebentar, Nak. Kenapa? Karena kebiasaan sehari-hari dalam keluarga kami adalah membaca buku. Jadi di rumah itu anak-anak dibiasakan untuk senantiasa membaca buku. Pengalaman dari situlah yang kemudian membuat saya pada akhirnya saya pikir harus membuat buku yang sekiranya ada hal yang mendesak, ada pesan yang mendesak yang ingin disampaikan kepada anak-anak. Apakah hal yang mendesak itu? Tentu saja adalah tentang tauhid, sahabat-sahabat sekalian. Sebelum saya bercerita mengenai pada akhirnya kenapa buku ini muncul, mungkin saya akan bercerita mengenai esensi pentingnya dalam membaca buku, teman-teman sekalian. Membaca buku itu menjadi sebuah hal yang sangat penting dan dibiasakan dalam keluarga kami sebetulnya, sehingga anak-anak dari kecil sudah lihat bahwa ibunya di rumah punya koleksi buku-buku, punya perpustakaan. Jadi kita di rumah punya perpustakaan, sehingga anak-anak familiar dengan yang namanya buku-buku. Perpustakaan itu rapi, perpustakaan untuk dewasa, perpustakaan untuk anak-anak. Anak-anak juga dibiasakan untuk senantiasa membeli buku. Jadi kalau diberikan rewards, mereka boleh untuk membeli buku dan mereka boleh memilih buku mana saja yang mereka inginkan. Itu adalah salah satu cara dalam keluarga kami untuk membentuk anak-anak cinta kepada buku. Kemudian tentu saja buku-buku itu tidak hanya sekedar dibeli, kemudian dipajang, tapi juga harus dibacakan. Waktu yang pengalaman pribadi membacakan anak-anak, quality time bagi saya dan anak-anak adalah ketika sebelum tidur. Jadi anak-anak itu biasanya sebelum tidur kita ada waktu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam di dalam kamar, itu menjadi quality time di mana di dalamnya kami akan atau saya membaca buku untuk anak-anak atau anak-anak membaca buku sendiri karena Maryam sudah 6 tahun dia sudah bisa baca buku sendiri. Maryam dan Khadijah saya bacakan buku seperti itu dan mereka biasanya berebut. Mereka akan memilih, saya akan mengatakan buku mana yang mau dibacakan sama Uma di malam ini. Jadi mereka berebut. Kadang Khadijah mengatakan, Khadijah mau buku ini Uma, Ibrahim mau buku ini Uma. Jadi itu cara membuat anak-anak cinta kepada buku memang harus dibiasakan teman-teman sekalian. Tidak bisa serta-merta muncul begitu saja. Kemudian tentu saja dalam proses pembacaan buku kepada anak-anak sebelum tidur, ada hal yang ingin saya capai, ada goals yang ingin saya capai, sehingga saya memastikan anak-anak paham dengan buku yang saya bacakan atau buku yang Maryam bacakan. Jadi biasanya di akhir buku yang sudah saya bacakan atau di akhir buku yang sudah Maryam baca secara mandiri, maka akan ada sesi tanya jawab mengenai apa isi buku itu untuk memastikan anak-anak paham dengan buku yang sedang dia baca. Begitulah latar belakang bagaimana keluarga kami akhirnya mencintai buku. Kemudian untuk gadget sendiri, mohon izin saya mengkorelasikan dengan gadget. Memang untuk gadget saya membatasi pemandangan anak-anak saya untuk melihat saya yang memegang gadget. Sehingga anak-anak tidak melihat ibunya pegang gadget selalu, tapi anak-anak melihat ibunya pegang Quran atau ibunya pegang buku, sehingga itu yang ditiru oleh anak-anak. Bukankah anak-anak usia dini adalah peniru paling ulung? Bukankah anak-anak usia dini seperti spons? Mereka menyerap apapun yang mereka dengar, apapun yang mereka lihat. Mereka meniru semuanya. Jadi ketika saya pegang handphone di depan anak-anak, saya akan jelaskan bahwa Uma sedang kerja ya nak. Uma sedang kerja, Uma sedang
berbicara dengan seseorang, Uma bukan melihat yang lain-lain, Uma sedang bekerja. Jadi memberikan penjelasan sehingga tidak ada kata-kata anak-anak, Uma aja lihat handphone, Uma aja main handphone. Tidak ada kata-kata seperti itu karena saya meminimalisir menggunakan handphone di depan anak-anak. Ataupun kalau harus memegang handphone di depan anak-anak, saya akan jelaskan apa yang sedang saya kerjakan kepada anak-anak. Karena anak-anak itu sudah paham. 3 tahun ke atas itu anak-anak sudah paham dan sudah diajak berbicara. Bisa diajak berbicara dan bisa diajak berdiskusi seperti itu. Begitulah singkat cerita mengenai proses dalam buku, teman-teman sekalian, sampai akhirnya mulai berpikir bagaimana akhirnya membuat sebuah buku, terutama buku tauhid dan juga buku akhlak. Jadi dalam serial Ada Allah di Rumah Kami ini, salah satu buku dari 10 buku teman-teman sekalian, di dalam buku ini bercerita mengenai tauhid dan juga akhlak. Kenapa tauhid dan akhlak? Banyak yang bertanya bagaimana ya cara mengajarkan tauhid kepada anak-anak, padahal tauhid ini menjadi hal yang paling utama untuk diajarkan pada anak. Kalau kita lihat sahabat-sahabat sekalian, mohon izin, di surah Luqman ayat 13, Luqmanul Hakim itu kan memberikan nasihat-nasihat untuk anaknya. Nasihat pertama itu kan mengenai tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Itu kan pelajaran tentang tauhid. Begitu pula ketika Nabi Yakub alaihissalam sebelum beliau wafat, beliau mengatakan mata budu dan ba'di. Apa yang kamu sembah setelah sepeninggalan saya? Jadi memastikan tauhidnya anak-anak. Jadi untuk mengajarkan tauhid anak-anak itu ada beberapa poin. Pertama, mengajarkan anak-anak bagaimana anak-anak tahu bahwa semuanya adalah ciptaan Allah. Mata yang dia punya, tangan dia bisa bergerak, kaki dia bisa menendang bola misalnya. Kemudian umahnya sendiri itu adalah ciptaan Allah. Itu pengajaran tentang tauhid yang pertama. Kemudian mengajarkan tauhid adalah dengan cara beribadah, sholat, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keseharian, saya menceritakan sedikit bagaimana cara mengajarkan anak-anak saya pribadi mengajarkan tauhid, akidah. Pertama adalah semuanya dikaitkan dengan Allah. Ada Allah di rumah kami. Jadi judul Ada Allah di Rumah Kami karena mengaitkan apapun semuanya dengan Allah. Contoh misalnya, secara sederhana teman-teman sekalian, ketika saya lihat bahwa Ibrahim bisa menendang bola. Kemudian saya katakan, Masya Allah, Alhamdulillah Allah yang telah menciptakan kakinya Ibrahim, sehingga Ibrahim bisa menendang dengan baik seperti ini. Atau misalnya Khadijah, tiba-tiba Khadijah, ya Khadijah, ya. Bentar ya. Kemudian Khadijah misalnya, Khadijah kemudian dia bisa, sebentar nak ya, bentar. Sebentar. Kemudian ada Khadijah yang kemudian dia mulai bisa menulis karena sekarang dia sudah usia 5 tahun, dia sudah bisa menulis dengan baik. Kemudian dikaitkan dengan Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Maha Besar Allah yang telah menciptakan, yang telah membuat Khadijah punya tangan sehingga Khadijah bisa menulis dengan baik. Itu pengajaran tauhid secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang saya terapkan dengan anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian tauhid yang berikutnya adalah mengajarkan bagaimana berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh sederhana, ada Allah di rumah kami yang kami terapkan dalam rumah, misalnya secara sederhana Khadijah mau, misalnya Khadijah mau makan ceker pada hari ini contoh. Maka saya akan mengatakan coba minta kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepada Khadijah supaya Khadijah bisa makan cakar pada hari ini. Jadi apa-apa dikaitkannya kepada Allah sehingga terasa Allah itu bergema di rumah. Allah itu ada di rumah kami. Dan pengajaran tauhid yang saya terapkan yang akhirnya menjadi buku ini adalah pengajaran tauhid melalui Asmaul Husna. Bagaimana kita mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak lewat nama baiknya Allah, lewat sifat-sifatnya Allah. Ya, boleh. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, nah, I love you. Oke. Maaf ya teman-teman ya. Iya. Oke. Nah, baik, berikutnya cara pengenalan tauhid kepada anak-anak adalah dengan Asmaul Husna teman-teman sekalian, yaitu mengenalkan anak-anak tentang sifat-sifat baik Allah, yang mana ketika kita bisa kenal dengan cara kita mengenali sifat-sifat Allah. Bagaimana kita bisa kenal kepada Allah, bisa mengenalkan anak-anak kita dengan Allah, kalau anak-anak kita tahu nama-nama baik Allah yang sifat itu, nama-nama baik itu kita meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dalam buku ini sesuai dengan karakteristik anak-anak, ceritanya cerita sederhana, cerita anak-anak,
Di dalamnya berisi pengenalan tentang nama-nama baik Allah dan juga bagaimana caranya meneladani nama-nama baik Allah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu teman-teman sekalian. Dan di sini ada 10 buku. Memang tokoh-tokoh dalam buku ini adalah keluarga kami. Jadi ada Uma, ada saya, ada Baba, kemudian ada Maryam, ada Khadijah, ada Ibrahim, ada Sulaiman, dan tentu saja tidak sulit dalam tidak mengalami kesulitan berarti karena sebenarnya kisah-kisah yang ada dalam buku ini terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Contohnya misalnya kisah umroh seperti itu terinspirasi dari kisah kehidupan sehari-hari. Begitu mungkin gambaran dari saya teman-teman sekalian. Dan buku ini ketika pada akhirnya, ya nanti kembali lagi ke sini, ikut dulu. Ya, jadi terinspirasi dari kisah sehari-hari sehingga kisah ini mudah-mudahan terasa dekat dalam kehidupan anak-anak, disusun dengan bahasa yang mudah. Kemudian, tapi tentu saja bahwa anak-anak di usia yang belum bisa membaca harus ada peran serta dari orang tua. Seperti itu. Dan buku ini di dalamnya tidak 99 Asmaul Husna termuat dalam buku ini, tidak hanya beberapa Asmaul Husna yang sekiranya sesuai dengan cerita di dalam buku. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi buku ini adalah buku yang punya goals, yang punya cita-cita besar untuk mengajarkan tauhid dan akhlak berdasarkan peneladanan terhadap Asmaul Husna. Jadi memang mungkin terlihatnya buku anak-anak, tapi ternyata di dalamnya ada orang-orang, ada teman-teman dari Sigma ya, dan juga keluarga besar dari buku inilah yang sebenarnya punya cita-cita agar anak-anak kita kenal siapa Robnya, kenal siapa Tuhannya, dan meneladani sifat-sifat Robnya, meneladani sifat-sifat Asmaul Husna, nama-nama baik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisahnya beragam, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian tadi saya boleh cerita sedikit ketika proses syuting, itu pertama kali juga saya mendapatkan bukunya. Kemarin ada proses syuting untuk pembuatan video. Dan saya bisa saksikan dengan anak-anak saya sendiri, mereka begitu antusias, bukan antusias karena ada nama mereka di dalam buku, tapi antusias karena adanya alat pembelajaran, alat pendidikan edukasi, alat permainan edukasi ya, bahwa ada kubik-kubik yang bisa mereka mainkan, kemudian ada kartu-kartu yang mana mereka bisa juga mainkan, sehingga anak-anak usia dini ini kan prinsipnya belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Bagaimana mereka kita masukkan informasi-informasi tapi dengan suasana yang senang, suasana yang gembira. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian, singkat dari saya. Nantinya mungkin kita akan lebih banyak sesi tanya jawab. Teman-teman silakan untuk bertanya apa-apa saja. Tapi mudah-mudahan buku ini menjadi amal jariah bersama lah ya, mudah-mudahan ya, bahwa kita ingin anak-anak kita mau jadi apapun dia, mau profesi apapun dia, sahabat apapun dia, tapi harus kokoh dulu sejak awal pondasi tauhidnya, pondasi akidahnya. Salah satunya adalah melalui buku ini, karena banyak orang tua yang bingung bagaimana cara mengajarkan tauhid kepada anak-anak. Seperti itu. Baik, sama, mengajarkan anak menghafalkan Quran sama, mengajarkan anak untuk cinta buku itu sama prinsipnya, yaitu apa? Peneladanan, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nasul hijarah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dulu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah meminta agar jagalah dirimu dulu. Maksudnya salah satunya adalah diri kita dulu yang menjadi contoh, diri kita dulu yang menjadi teladan. Karena anak-anak itu mereka peniru sekali lagi. Mereka meniru apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar. Anak-anak usia dini sangat cepat untuk meniru. Itu sebabnya kenapa kita berusaha dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya di usia anak usia dini, golden age, usia emas ini, yang ada di otaknya itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kita tanamkan segala macam di mana otak sedang berkembang luar biasa, kita tanamkan hal-hal yang membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul ke depannya. Kenapa salah satu penyebab di dewasa seseorang ada masalah, salah satu penyebabnya adalah ketika pola asuh di masa kecilnya. Makanya parenting terkhusus untuk anak-anak usia dini menjadi sangat penting dan menjadi perhatian pokok, terutama untuk Muslim adalah pendidikan terhadap tauhid.
Pertanyaan mengenai bagaimana agar anak-anak mencintai Quran, tentu saja harus diawali dari orang tuanya. Pendidikan Al-Quran, mohon izin ini agak berbelok ya, karena kita membahas tentang Quran. Karena kita saat ini membahas tentang buku, tapi kita agak belok Ya. sedikit tentang Quran. Pendidikan terhadap Quran, teman-teman sekalian, bukan serta-merta begitu saja. Pendidikan terhadap Quran itu dimulai dari awal, dimulai dari pemilihan terhadap pasangan yang punya visi misi sama, kecintaan terhadap Quran. Kedua adalah ketika menikah dan pada akhirnya mengandung, ingat bahwa di janin itu yang pertama kali berfungsi adalah indera pendengaran, sehingga kita harus menstimulasi pendengaran anak-anak kita dengan Quran, dengan mendengar murotal ayat suci Al-Quran, dan terbaik adalah dengan bacaan Quran dari ibu ataupun ayahnya. Itu sebabnya kenapa ibu ayah harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena dia punya tugas besar, yaitu untuk mendidik titipannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Di janin banyak mendengarkan murotal ayat suci Al-Quran, bahkan ibu dan ayahnya mendengarkan membaca ayat suci Al-Quran. Kalau boleh saya berbagi, di rumah saya itu nyaris 24 jam hidup murotal ayat suci Al-Quran. Kita ada TV, ada, tapi TV-nya itu hampir tidak dinyalakan. Kalaupun dinyalakan, biasanya nyalakan yang yang Mekah itu ya. Jadi sesekali dinyalakan untuk acara-acara anak-anak, ada kartun-kartun anak-anak itu ada sesekali, tapi itu jarang. Jadi di rumah itu biasanya lantunan ayat suci Al-Quran itu ada dari awal Betul. sampai anak-anak ini ada. Jadi semalaman juga diputar. Bahkan Sulaiman yang di NICU waktu itu 2 minggu juga saya request di inkubatornya, saya pasang 24 jam murotal ayat suci Al-Quran. Jadi Al-Quran itu familiar di telinganya anak-anak, bahkan ketika dia dari janin sampai kemudian dia lahir. Kemudian pendidikan Al-Quran itu dimulai betul-betul, kalau saya pribadi, pengalaman pribadi kemarin, ketika anak itu sudah mulai bisa berbicara. Anak saya sudah mulai bisa bicara di usia 2 tahun ketika itu, dan disitulah mulai kita fokus untuk mengajarkan dia untuk Al-Quran. Teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberitahu bahwa komentar anak-anak saya biasanya, kalau saya udah dalam sehari ini dia nggak lihat ibunya pegang Quran, dia akan bilang, Uma biasanya pegang Quran, kok belum pegang Quran? Malah dia yang akan mengingatkan kita, karena di matanya dia terbiasa melihat umanya baca Quran. Jadi sekiranya dia lihat umanya mulai nggak baca Quran nih dalam hari itu, maka dia akan negur. Seperti itu. Itu kan sebuah kebiasaan yang dibangun teman-teman sekalian. Sehingga dia punya konsep di kepalanya bahwa memang ibunya nih baca Quran. Memang di rumahnya harus baca Quran. Seperti itu. Kembali lagi tadi, cara pengajaran Quran, anak-anak 2 tahun tadi, ingat prinsip anak-anak bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Saya tidak menuntut anak saya harus diam duduk rapi di usia 2 tahun untuk belajar Quran. Tidak. Walaupun mungkin ada orang tua yang seperti itu, dan kita menghargai perbedaan cara pola asuh. Tapi bagi saya, anak-anak usia 2 tahun mereka sedang bermain, seperti Ibrahim juga sekarang masih bermain. Jadi dia belajar Qurannya itu sambil Maryam waktu masih kecil ya, dia sambil main boneka, tapi saya talkinkan. Jadi ditalkinkan. Misalnya hari ini targetnya adalah kita mau ngafalin misalnya Al-Fatihah atau misalnya Al-Ikhlas lah. Jadi kita terus yang mengulang-ulang. Jadi pendengarannya itu adalah misalnya qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Itu terus berulang-ulang yang kita ucapkan. Dia sambil main boneka, dia sambil lari, terus ibunya akan mengatakan qul huwallahu ahad atau orang sekitarnya. Kalau dia sudah kira-kira, nanti dia akan otomatis dia akan muncul ketika dia main boneka qul huwallahu ahad, karena itu yang sering dia dengar. Baru kita masuk ke ayat berikutnya. Jadi langkah pertama memang harus ditalkinkan dulu untuk dia cepat dalam menghafal, sembari kita mengajarkan dia huruf-huruf hijaiyah supaya dia bisa mandiri untuk menghafalkan Al-Quran. Maryam sudah lancar baca Al-Quran di usia 5 tahun, sehingga sekarang sudah bisa menghafalkan mandiri. Jadi antara menghafal dan mengenalkan huruf hijaiyah sampai dia bisa baca itu dikerjakan secara bersama-sama. Maryam sudah mulai bisa duduk secara rapi di usia dia 4 tahun menjelang ke 5 tahun. Dia baru bisa duduk dengan khusyuk. Dan saya tidak memaksakan untuk dia bisa duduk dengan khusyuk. Memang dalam Al-Quran kita punya adab, tapi kita juga harus tahu bahwa anak-anak adalah usianya bermain, buat dia enjoy dan senang dengan Qurannya. Seperti itulah singkat cerita teman-teman sekalian, dan sampai hari ini anak-anak punya waktu di rumah itu, ada Allah di rumah kami, ada Quran di rumah kami, harus ada waktu khusus bersama Quran. Quran tidak bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, nggak bisa. Quran harus setiap hari. Mohon izin, kalau di rumah kami, waktu khusus bersama Quran itu adalah ba'da maghrib, sampai jam 8 malam. Jadi maghrib itu sekarang kalau di Jakarta kan 6 kurang 15 ya. Setelah sholat maghrib, semua anak, semua anggota rumah itu fokus dengan Quran, termasuk asisten rumah tangga. Jadi semua asisten rumah tangga
juga membaca Quran Masya Allah. dan belajar Quran. Kenapa? Karena kita mau bentuk lingkungan Quran. Jadi nggak boleh cuman anaknya yang belajar Quran atau ibunya belajar Quran, tapi mbak-mbaknya di rumah juga harus semuanya baca Quran. Jadi ba'da maghrib itu sampai jam 8 malam itu waktu khusus Quran. Nggak boleh TV, nggak boleh handphone. Ya, kalau bisa saya katakan pada teman-teman, kalau bisa jangan datang ba'da maghrib ya gitu. Karena kita semua anggota keluarga fokus dengan Ya. Al-Quran. Seperti itulah Mhm. pengajaran Al-Quran di rumah. Izin ayah bunda semuanya, saya juga bukan orang tua yang sempurna, saya juga ibu yang belum banyak pengalaman karena anak saya yang pertama baru 6 tahun dibandingkan dengan ibu-ibu semua yang mungkin anaknya sudah belasan tahun atau sudah berusia lebih besar sehingga pengalamannya jauh lebih banyak. Tapi saya ingin sharing saja apa yang saya kerjakan. Saya belajar teman-teman sekalian. Waktu kemarin S2 saya mengambil pendidikan anak usia dini memang, sehingga saya belajar secara teori di kelas. Tapi kemudian dalam pengaplikasiannya seringkali kita temui hal-hal yang tak terduga kan, yang kemudian kita minta pertolongan dari Allah supaya kita bisa dibantu oleh Allah. Sebelum saya menjawab bagaimana mengatur waktu membersamai anak-anak, satu hal yang ingin saya berbagi pada teman-teman semua dan ini krusial, sangat penting. Anak-anak kita bisa dekat dengan Quran atau kita bisa dekat dengan Quran, anak-anak kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, amal soleh, itu semua karena taufik dari Allah. Jangan lupa itu. Itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah maunya yang lain, bisa jadi yang lain. Itu semua pertolongan dari Allah. Itu sebabnya kenapa doa jadi sangat penting. Ada satu kebiasaan yang ingin saya bagikan pada teman-teman semua. Sebelum tidur, kebiasaan kami setelah membaca buku, jadi anak-anak itu di kamar itu berentetan ya, semuanya bergabung bersama. Uh, Setelah kita membaca buku, maka kita akan membaca doa sebelum tidur. Dan doa ini cukup panjang. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, doa-doa zikir, ayat kursi. Kemudian sebetulnya harusnya Al-Mulk juga dibacakan. Karena biasanya kalau nggak baca Al-Mulk, Maryam akan protes. Kenapa sih nggak baca Al-Mulk, Uma? Nanti kuburan kita jadi gelap deh, nanti jadi ngeri deh di kuburan. Jadi dia udah, tapi kadang kita manusia biasa, saya harus jujur pada ibu semua, kadang saya juga lelah, kadang saya juga capek, pengennya cepat gitu ya, jadi Al-Muluknya kadang lewat, tapi Maryam suka mengingatkan, nanti kuburan kita gelap, Uma, karena Maryam sudah hafal 2 juz Al-Quran. Kenapa masih 2 juz di usia dia 6 tahun? Karena dia lagi proses mutkin, jadi sebelum dia beranjak ke juz-juz yang lain, dan dia sudah hafal surah pilihan, surah Yasin, tapi saya tidak izinkan untuk tambah juz karena dia harus lancarkan dulu juz 30 dan juz 29 ya. Al-Mulk itu kan ada di juz 29, jadi sebenarnya dia sudah hafal Al-Mulk itu. Kebiasaan sebelum tidur, setelah kita baca doa, semua ritual doa-doa itu, Betul. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, doa-doa zikir, petang, kemudian Al-Mulk, kemudian biasanya kita akan berdoa secara khusus. Satu persatu anggota keluarga kita sebutkan nama-namanya. Jadi setelah semua doa itu kita akan mengatakan, ya Allah, kita sama-sama berdoa dengan tangan yang angkat, kita akan katakan, ya Allah, tolong jaga Maryam Nusaibah Abdullah, ya Allah, tolong jadikan Maryam ceritanya mau jadi apa? Kata Maryam menjadi ustazah. Maryam doa, coba Maryam doa. Ya Allah, jadikan Maryam ustazah, ya Allah. Kemudian saya akan menimpali, ya Allah, jadikan Maryam berilmu, ya Allah. Jadikan Maryam orang yang belajar dengan sungguh-sungguh dan benar-benar bermanfaat untuk orang lain, ya Allah. Jadi anak-anak itu dengar ketika saya berdoa dan namanya mereka disebutkan. Dan mereka ketika saya kurang doa, mereka akan menyebutkan, ya Allah, Maryam mau sekolah di Mesir, ya Allah. Dan itu setiap malam, teman-teman sekalian. Masya Termasuk di dalam doa itu adalah Allahumma rahmna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahli Quran. Ya Allah, jadikanlah Maryam penghafal Quran, ya Allah. Dan itu setiap malam, bukan hanya di waktu-waktu khusus saja. Begitu pula setelah Maryam selesai dengan doanya yang ditimpali Maryam, kemudian saya timpali, kemudian Khadijah berganti kepada Khadijah. Khadijah angkat tangannya dan Khadijah akan berdoa, ya Allah, Khadijah mau, kalau Khadijah tuh kalau Khadijah dia doanya banyak untuk umum ya, bukan untuk dirinya sendiri. Kadang dia doa untuk Palestina, doa untuk pembangunan pesantren, dia doa, ya Allah, semoga pesantren Maskan Hufaz itu bisa jadi, saya punya pesantren teman-teman sekalian, dan Khadijah lihat pesantrennya belum jadi-jadi, jadi dia doa terus setiap malam. Intinya adalah setiap anggota keluarga itu mereka berdoa dan didengarkan oleh kita semua seperti itu. Jadi Allah. ya Allah, Khadijah mau jadi ustazah juga kayak kakak Maria, mau jadi pengusaha, ya Allah, Khadijah mau jadi orang yang kaya raya supaya bisa bantu orang, ya Allah. Jadi mereka doa seperti itu. Ibrahim juga begitu, di usia 3 tahun
Ibrahim bilang, ya Allah, Ibrahim mau jadi presiden ya Allah, tapi Ibrahim juga mau jadi ustadz ya Allah. Ya Allah, Ibrahim mau hafal surah. Sekarang Ibrahim lagi hafal di surah juz 30, dia akan bilang, ya Allah, jadi itu menghadirkan Allah di rumah kami adalah dengan cara berdoa seperti itu setiap malam dan minta sama Allah. Seperti misalnya Yasin, seperti misalnya Khadijah sekarang lagi murojaah Al-Mutaffifin misalnya. Maka Khadijah akan bilang, ya Allah, bantuin Khadijah, ya Allah, Khadijah supaya bisa Al-Mutaffifin, ya Allah, gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu, termasuklah kalau mereka mau, ya Allah, Khadijah pengen banget, ya Allah, nanti kalau ada Baba ada uangnya, Khadijah pengen banget, ya Allah, rumahnya ada kolam renang supaya nggak usah ke rumah anti icis terus, ya Allah, gitu. Jadi apapun yang mereka mau tuh mereka minta. Kayak gitulah intinya, teman-teman sekalian. Jadi itu mengajarkan anak-anak kita itu kan tauhid ya, bergantung kepada Allah, berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi dalam keluarga kami. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengatur waktu membersamai dengan anak-anak? Mohon izin, yang saya ceritakan adalah pengalaman pribadi, bukan berarti saya sempurna. Sekali lagi, saya juga banyak salahnya. Membersamai anak-anak, teman-teman sekalian, saya mulai dari mana ya? Tapi yang jelas, Allah menganugerahi anak keempat kami itu memiliki sindrom, yang mana itu akhirnya membuka mata saya untuk bersungguh-sungguh dalam mendidik anak. Karena bersungguh-sungguh dalam mendidik anak adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak saya dinicu 2 minggu, teman-teman sekalian. Anak saya tidak menangis, Sulaiman tidak menangis. Sekarang-sekarang aja nih baru menangis setelah 6 bulan. Itu pun nangisnya jarang. Kalau terapi saja dia nangis. Kemudian waktu dinicu, anak saya bisa bergerak begini saja, saya bersyukur kepada Allah. Karena dia hipotoni, lemah otot. Jadi untuk bisa menggerakkan jari saja, itu rasa syukurnya luar biasa. Jadi ketika anak saya dinicu, saya mulai terbuka pikirannya. Ketika saya lihat di rumah sakit anak-anak menangis, saya mengatakan dalam diri saya, ya Allah, bersyukurnya orang tua itu, anak-anak itu bisa menangis dikala orang tua seperti saya dan mungkin orang tua lainnya berharap anaknya bisa nangis. Ya Allah, saya lihat di rumah sakit kan, dan saya mulai lihat anak-anak saya yang 3 orang, dia bisa bergerak, ya Allah. Dan itu sesuatu yang dimana banyak orang tua termasuk saya pada saat itu menginginkan anak saya bergerak. Gitu. Jadi itu sesuatu yang kita luput, teman-teman sekalian. Kadang kalau kita nggak dikasih ujian, kita luput. Saya luput pada saat itu. Tapi ketika mendapatkan Sulaiman, saya jadi bersyukur. Anak bisa bergerak. Jangankan berlari, bergerak aja. Itu sesuatu yang kita syukuri. Anak kita bisa menangis. Itu sesuatu yang kita syukuri. Sulaiman nggak bisa ngenyot, teman-teman sekalian. Makanya dia pakai selang di awal-awal 3 bulan pertama. Anak bisa ngenyot aja untuk minum susu. Itu sesuatu yang kita syukuri. Jadi memberikan pendidikan kepada anak yang terbaik, merencanakan pendidikan anak yang terbaik, itu cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kemarin, 2 hari yang lalu, saya ke NICU RSCM. Melalui wasilah Sulaiman, akhirnya saya ingin memberikan hidup saya juga, salah satunya adalah dengan mengurusi anak-anak itu. Salah satunya bekerja sama dengan para dokter-dokter, apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa kerjakan. Jadi dokter memberikan izin pada saya untuk mengunjungi 63 anak yang ada di NICU RSCM, di mana sebagian anak dengan kasus berat, artinya mereka berjuang hidup, sebagian anak tidak diinginkan, artinya kelahiran mereka orang tuanya pergi saja begitu, ditinggalkan saja anak-anak itu, sebagian mereka berjuang untuk penyembuhannya. Jadi semua di NICU dengan kasus yang berbeda-beda. Itu yang membuat saya pada akhirnya semakin menyadari, wahai orang tua, bersyukurlah kepada Allah. Allah anugerahi anak-anakmu hidup, anak-anakmu bergerak, anak-anakmu sehat, anakmu bisa berbicara, bisa melihat. Saya menyaksikan banyak anak-anak nggak bisa lihat. Saya menyaksikan anak-anak nggak bisa bergerak. Saya menyaksikan anak-anak lumpuh otak dan sebagainya. Jadi menjawab pertanyaan dari Ibu, saya ingin mengajak teman-teman sekalian, termasuk saya, bagaimana kita mengatur waktu dengan anak-anak adalah dasarnya adalah bersyukur kepada Allah, karena Allah percaya anak itu diberikan kepada kita, di mana puluhan tahun mungkin orang-orang nggak punya anak, dan Allah kasih anak itu hidup dan sehat dan bertahan sampai hari ini, teman-teman sekalian. Maka belajar dari pengalaman itu, saya bersungguh dengan pertolongan dari Allah. Saya manusia biasa, kurang juga, kadang kita nggak sabar juga. Saya minta kepada Allah kekuatan untuk bersungguh-sungguh merencanakan pendidikan untuk anak-anak ini. Salah satunya adalah yang paling basic sebagai seorang muslim adalah pendidikan Quran dan tauhid kepada anak-anak itu. Anak-anak itu boleh jadi apapun, teman-teman sekalian. Dia boleh jadi apa saja, tapi dia harus tahu jati dirinya sebagai seorang muslim. Maka ibu adalah pembuat kurikulum. Kita nggak bisa mungkin sama anak-anak 24 jam, karena mungkin sebagian wanita karir, mungkin kita ada kesibukan lain-lain, saya pun punya kesibukan lain-lain, kita nggak bisa. Tapi kita pastikan dalam hari itu ada target, contoh, target Quran.
Walaupun saya pergi atau saya lagi Zoom seperti ini, atau mungkin saya mengerjakan pekerjaan lain. Misalnya target Quran. Dalam sehari, saya tahu anak saya harus murojaah misalnya, karena Maryam sudah selesai Yasinnya, tapi dia belum fasih misalnya, hari ini dia harus murojaah Yasin. 1 hari sampai 3 hari ke depan. Jadi kita buat kurikulum, kita buat silabus lah istilahnya kalau orang pendidikannya. Kita buat kurikulum teman-teman sekalian, goals apa yang ingin kita capai untuk anak-anak kita. Itu secara sederhana. Dan itu nggak mesti kita terus yang pegang. Kita bisa mendelegasikan tugas itu kepada, misal ada nenek di rumah kah, atau ada mbak di rumah kah, ada siapa di rumah kah, kita delegasikan tugas itu. Yang penting kurikulum itu kita yang buat. Seperti itu. Jadi kita tahu goals anak-anak kita seperti apa. Itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kasih anak-anak kita hidup sampai hari ini, anak-anak kita bergerak, anak-anak kita sehat. Caranya adalah kita bersungguh-sungguh merencanakan membentuk anak itu menjadi kebanggaan Allah dan Rasul-Nya. Seperti itu. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita nggak lama. Saya selalu mengatakan ini dalam closing statement saya, bahwa suatu ketika orang Ansar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapakah yang paling baik? Maka Rasulullah jawab, yang paling baik adalah yang paling bagus akhlaknya. Siapakah yang paling pandai? Yang paling pandai adalah mereka yang senantiasa ingat mati dan mempersiapkan bekal kematian. Apa-apa yang kita lakukan, teman-teman sekalian, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan bekal kematian kita. Seperti itu. Termasuk misalnya kita memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak, kita sedang mempersiapkan bekal kematian kita. Bahwa anak-anak itu akan meneruskan perjuangan ini. Bahwa anak-anak itu akan menyelamatkan kehidupan kita. Anak-anak itu, saya harus katakan ini, anak-anak itu adalah investasi kita. Sehingga nggak bisa main-main dengan urusan anak. Betul, kadang kita capek, kadang kita lelah, kadang kita marah, kadang kita nggak sabar, betul, sebagai manusia bisa seperti itu. Tapi kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bimbing kita untuk betul-betul mendidik anak titipan Allah Subhanahu wa taala itu. Tadi saya katakan nggak boleh untuk kita berhenti bersyukur. Salah satu bersyukur adalah kita didik anak-anak itu dengan sebaik-baiknya karena Allah mempercayakan anak-anak itu ada kepada kita. Ibu-ibu harus lihat, ayah bunda harus lihat di luar sana, betapa orang tua menginginkan anak-anak itu sehat, anak-anak itu tumbuh, anak-anak itu hidup. Tapi Allah berkata lain. Tapi anak-anak itu ada di sekitar kita sampai hari ini, teman-teman sekalian. Dan itu nggak lama. Itu nggak lama. Anak-anak usia dini, anak-anak kecil itu nggak lama. Mereka akan tumbuh besar, mereka kuliah, mereka pergi dari rumah kita. Dan itu akan menjadi momen yang membuat kita merasa menyesal kalau kita nggak memanfaatkan golden age ini dengan sebaik-baiknya. Mumpung anak-anak itu sekarang masih bersama dengan kita, masih berada dalam dekapan kita, maka berikan yang terbaik. Salah satunya adalah bacakan cerita-cerita yang baik, supaya anak-anak itu dengan mudah mengenali siapa Robnya, siapa Tuhannya. Dia tahu dia harus berbuat apa. Dan itu menjadi bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Dan ketika kita pergi nanti, insya Allah kita sudah memberikan totalitas kita untuk membantu kehidupan kita di hari akhir tentunya, dan untuk meneruskan perjuangan ini. Insya Allah. Jadi selamat untuk bertugas, wahai ayah bunda, tidak bisa main-main. Kita sungguh-sungguh ingin menciptakan generasi-generasi yang baik. Generasi yang baik dimulai dari keluarga yang baik. Kita minta kepada Allah agar Allah jaga keluarga kita. Senantiasa doa yang sangat penting. Mohon izin ya, ini juga nasihat untuk diri saya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta pada Allah agar keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, agar di pandangan anak-anak kehidupan masa kecilnya harmonis, kehidupan masa kecilnya baik, memorinya adalah memori-memori yang indah. Dan itu pastinya harus ada perjuangan dari ayah bunda, suami istri untuk menciptakan keluarga yang tangguh, keluarga yang kokoh, karena anak-anak kita mau dia menjadi penerus-penerus kebanggaan Allah dan Rasulnya, seperti itu. Jadi minta pada Allah agar keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah dengan begitu kita bisa kuat, kita bisa sabar. Nggak ada ilmu parenting yang berhasil tanpa adanya kesabaran. Dengan kitanya tentram, suami tentram, keluarga tentram, maka kita bisa fokus mendidik anak-anak kita dengan baik, insya Allah. Mungkin seperti itu. Allah a'lam. Karena Khadijah malam-malam kan minum susu terus, abang juga minum susu terus, makanya kita sebelum tidur harus gosok
Khadijah, ayo Kak, kita harus setiap hari kasih makan ikan. Kalau ikan yang nggak dikasih makan, nanti ikannya mati, oke? Sekarang Maryam baca dulu yang belakangnya, coba baca. Nah, Maryam, Khadijah, Ibrahim, coba. Khadijah dan Ibrahim membeli ikan masing-masing satu. Nah, kita lihat ini kan tadi ini yang udah umpan ya, sekarang ikan. Khadijah udah kasih makan ikan. Kakak Maryam juga nanti kasih makan ikan ya. Jadi Khadijah lihat, tadi kita udah baca buku mana? Baca buku ikan tadi mana Kak? Ke saya nanti nembak. Aduh, ini sakit ya. Mana yang sakit ya? Uma, Ibrahim sakit. Ibrahim tadi kesandung Uma. Gara-gara mainannya berantakan ya.